Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wansari dari kelas PAI 1G. Akan menjelaskan mengenai hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan Islam. Pada hakikatnya, pendidikan Islam adalah suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan, yang mana tugas yang diemban oleh pendidikan Islam adalah pendidikan manusia yang seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat. Konsep ini bermakna bahwa tugas dan fungsi pendidikan Islam memiliki sasaran kepada manusia yang senantiasa tumbuh dan berkembang secara dinamis, mulai dari dalam kandungan sampai akhir hayatnya. Lalu Ahmad Demarimba menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum ajaran Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam, yaitu kepribadian Muslim. Maka dengan demikian, pada hakikatnya pendidikan Islam menekankan terhadap 3 hal. Yang pertama, suatu upaya pendidikan menggunakan metode-metode tertentu, khususnya metode latihan untuk mencapai kedisiplinan mental peserta didik. Lalu yang kedua, bahan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik berupa bahan material, yakni berbagai jenis ilmu pengetahuan dan spiritual, yakni sikap hidup dan pandangan hidup yang dilandasi oleh nilai etis Islam. Lalu yang terakhir adalah tujuan pendidikan yang diinginkan adalah mengembangkan manusia yang rasional dan berbudi luhur, serta mencapai kesejahteraan manusia yang adil dan makmur dalam rengkuhan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan Islam. Hakikatnya tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Lalu tujuan pendidikan Islam yang didasarkan pada sistem nilai yang diistimewa berdasarkan Al-Quran dan hadis, yakni keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan dan kepenyerahan kita terhadap semua perintahnya sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan demikian bahwa pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang berakhlak mulia atau berakhlakul karimah dengan cara memahami ajaran-ajaran Islam dan mempraktekannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tujuan pendidikan Islam itu mempunyai 4 sifat. Yang pertama, sifat terakhir, yang kedua sifat umum, yang ketiga sifat khusus, dan yang keempat sifat sementara. Demikian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.